Shalom, salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita semua, Jemaat GPIB Marturia DKI Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang ada di rumah, seluruh warga jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini masih dalam masa pandemi, kita akan beribadah hari Minggu yang dilaksanakan melalui channel YouTube GPIB Marturia dan dapat diakses melalui jaringan internet di rumah masing-masing. Meskipun demikian, seluruh anggota keluarga dapat mempersiapkan diri, berpakaian yang rapi, menyediakan Alkitab, mengatur posisi tempat duduk, serta power bagi gadget dan kuota pulsa yang cukup untuk mengakses internet. Mohon mengikuti dengan tertib, supaya saat ibadah, meskipun di rumah masing-masing, konsentrasi kita tidak teralihkan dengan keperluan-keperluan pribadi atau keluarga yang masih bisa ditunda sejenak. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah minggu saat ini disampaikan oleh Pendeta Rocky Samuel Karinda. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ke-9 sesudah Pentakosta di hari Minggu tanggal 25 Juli ini terambil dari Imamat pasalnya yang ke-25 ayatnya yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi pada tahun yang ke-7 harus ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau ranting. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Allah Bapa kami yang ada di surga, perjalanan hidup kami telah sampai pada hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta.
Saat ini telah tumbuh kesadaran bahwa kuasa-Mu lah yang selalu melindungi kami. Ajarkan kami melalui tuntunan Roh Kudus-Mu dari sekarang ini dan seterusnya untuk belajar bersabar, belajar bersyukur, belajar mendengarkan nasihat orang lain, belajar menuruti kehendak Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan selama melaksanakan PPKM. Kami mohon tuntunan Tuhan selama menjalani isolasi mandiri. Kami mohon tuntunan Tuhan dalam memelihara kesehatan dan daya tahan tubuh. Kami sadar hanya melalui tuntunan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memperbaiki seluruh aspek kehidupan selaras kasih Yesus Kristus, supaya masa depan kami pun dipenuhi berkat Tuhan dan mampu mengelola setiap berkat Tuhan bagi kesejahteraan bersama. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa kami yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Hatiku yang hancur, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa agar apa yang kita baca, kita renungkan akan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita beriman untuk semakin tumbuh dan mengarah hanya kepada iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja dan melakukan apa yang Tuhan Yesus Kristus kehendaki. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang ada di sorga, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan pengertian yang benar tentang setiap bacaan yang kami baca pada saat ini, supaya kami mampu untuk memperbaiki sikap dan pola hidup kami. Bukan hanya berinteraksi dengan sesama kami, tetapi juga saat kami berinteraksi dengan alam lingkungan yang ada di sekitar kami. Ya Bapa, tuntun kami sesuai kehendak-Mu, agar hidup kami bisa berselaras dengan situasi sosial maupun situasi ekonomi yang kami hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, beri kami hikmat, sehingga damai sejahtera Allah selalu menjadi kekuatan dan pengharapan yang tiada henti di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa pada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari Kitab Imamat pasal 25 ayat 1-7 yang menyatakan dengan perikop tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai Sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu Sabat, masa perhentian penuh, suatu Sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu, dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita patut memuji memuliakan Tuhan dalam seminggu aktivitas kita. Tidak pernah kekurangan kasih karunia Allah yang terus Tuhan curahkan bagi kita, menjaga dan melindungi. Kita mengalami pergumulan yang mendatangkan suka maupun duka. Tetapi setiap peristiwa yang kita lewati dan lalui, Allah selalu menjadi kekuatan utama kita, sehingga sampai saat ini pun kita bisa duduk bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dalam situasi apapun, menerima anugerah Allah yang selalu Ia curahkan bagi kita. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita bersama-sama telah kita baca dari kitab Imamat pasalnya yang ke-25 ayat 1 sampai 7. Tema yang diberikan oleh Sabda Guna Dharma Krida Majelis Sinode GPIB yaitu menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang dimaksud oleh judul ini, menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah? Kita lihat dalam bacaan kita. Pertama adalah bahwa bacaan kita yang terambil dari kitab Imamat, pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-1 sampai dengan 7 adalah bagian dari perikop yang berjudul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Apa yang dimaksud dengan, pertama kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan Tahun Sabat. Tahun Sabat adalah tahun perhentian secara khusus pada pengolahan lahan pertanian, lahan yang dimana bangsa Israel bercocok tanam untuk memproduksi hasil-hasil pertanian tentunya. Jemaat Tuhan, mereka dinyatakan 6 tahun mereka bercocok tanam atau mengolah lahan mereka masing-masing, tetapi tahun ke-7 lahan itu harus dibiarkan tanpa diolah. Maksudnya adalah bahwa agar tanah yang sudah digunakan 6 tahun berturut-turut kembali lagi mengalami proses pemulihan, proses perbaikan, sehingga tentu saja unsur hara yang ada di dalamnya bisa ada kembali, bisa muncul kembali, dan bisa ditanami ulang. Jemaat Tuhan, apa yang dimaksud dengan tahun Yobel? Hampir sama dengan tahun Yobel, tetapi perhitungan pelaksanaan tahun Yobel atau perayaan Yobel merupakan 7 kali 7 tahun Sabat. Artinya ada 49 tahun. Jadi 7 tahun Sabat, ada 7 tahun Sabat. Jadi kalau kita kalikan 7 kali 7, 49. Tahun yang ke-50-nya itu disebut tahun Yobel, di mana terjadi pemutihan segala utang piutang, juga terjadi pengembalian barang-barang atau lahan atau rumah atau ternak apapun yang dimiliki oleh orang lain kembali ke pemiliknya. Pada saat itu semuanya dikembalikan seperti kondisi semula, kondisi di awal, di mana masing-masing bangsa umat Israel diberikan oleh Tuhan masing-masing dengan bagiannya, punya lahan, punya rumah, dan menjadi pemilik yang sah. Perbudakan juga dibebaskan. Orang-orang yang menjadi budak karena tidak bisa bayar hutang atau karena persoalan lainnya harus dibebaskan dalam lingkungan umat Israel. Kondisi seperti ini tentu saja sangat baik, karena pada akhirnya keselamatan itu tidak hanya dialami oleh satu orang saja, tetapi keselamatan itu menjadi keselamatan semua orang. Apa uniknya dari tahun Sabat dan tahun Yobel? Ada satu hal yang penting, bahwa melalui tahun Sabat dan tahun Yobel, setiap orang kembali ke dalam kondisi semulanya dengan apa yang ia miliki yang diberikan oleh Tuhan sejak awal. Artinya adalah bahwa kehidupan seseorang, keselamatan seseorang sudah terjamin melalui apa yang diberikan oleh Tuhan, sudah terjamin oleh apa yang diberkati menjadi hak dari setiap manusia, sudah terjamin, sudah cukup sesuai dengan
apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang diberikan Tuhan sudah cukup untuk keselamatan manusia, baik tahun Sabat maupun tahun Yobel. Tetapi di dalamnya juga belajar. Setiap orang juga belajar untuk memiliki, belajar untuk menyimpan, belajar untuk menghemat, belajar untuk menyisihkan apa yang dimiliki, agar ketika berhadapan dengan berbagai tantangan ke depan, dia bisa mengantisipasi dan dia memiliki cadangan untuk tetap hidup, yang menopang hidupnya ketika berhadapan dengan berbagai persoalan. Bisa saja masa paceklik, bisa saja kekeringan, bisa saja kemarau, seperti yang dihadapi oleh Yusuf dalam bacaan kita beberapa waktu yang lalu. Jadi ini juga adalah merubah pola pikir. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, jadi budak, menjadi orang yang merdeka. Pola pikir seorang budak harus berani diubah, berani mengikuti kehendak Allah, agar hidup sebagai orang merdeka, menjadi orang merdeka yang sesuai dengan kehendak Allah, dan tidak kebablasan, yaitu menjadi seseorang yang menyakiti orang lain. Dulu dia dijadikan budak, kemudian dia pada saat merdeka justru memelihara budak. Tentu saja itu harus diingat oleh bangsa Israel, makanya tahun Yobel menjadi penting supaya semua budak dimerdekakan. Jadi ada latar belakang yang sangat positif, latar belakang yang sangat manusiawi, dan latar belakang yang sangat teologis, yaitu sesuai dengan kehendak Allah, bahwa keselamatan itu sudah diberikan Tuhan sejak mulanya, sudah cukup bagi manusia. Bahkan dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan doanya, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Apa yang disediakan Tuhan bagi kita adalah cukup. Hanya saja hal ini harus tetap diingatkan, karena dalam kebebasan, dalam kemerdekaan, seorang manusia sering kebablasan, ingin memiliki yang banyak, ingin memenuhi nafsunya, ingin mengambil yang orang lain punya, atau ingin menguasai apa yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sikap-sikap ini tentu saja tidak baik. 10 hukum juga mengajarkan janganlah mengingini barang sesamamu. Itu bukan berarti bahwa hanya sekedar mengingini, tetapi tahu bahwa orang yang memilikinya itu butuh apa yang ia miliki agar dia bisa bertahan hidup dan survive dan selamat. Demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah kira-kira pemahaman dari tahun Sabat dan tahun Yobel. Secara intinya adalah bukan hanya bahwa mereka merayakan itu tidak beraktivitas, tetapi juga sadar bahwa apa yang diberikan Tuhan sejak awalnya sudah cukup bagi kehidupan manusia tersebut, sudah cukup bagi orang Israel, tanpa perlu menjadikan orang budak, tanpa menguasai orang lain, tanpa merampas orang lain. Seseorang bisa hidup jika ia mentaati kehendak Allah. Nah, saat ini ada hal yang kedua, yaitu cerita di masa kini. Hampir tidak mirip dengan kisah tahun Sabat dan Yobel, tetapi memiliki makna yang hampir sama, yaitu kisah seseorang perempuan yang bernama Sarah Gilbert. Yaitu Sarah Gilbert, seorang profesor yang menemukan vaksin virus AstraZeneca untuk melawan virus COVID-19. Jadi vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang ditemukan oleh Sarah Gilbert, Profesor Sarah Gilbert dari Inggris, untuk melawan virus COVID-19. Ketika olahraga tenis Wimbledon yang dilaksanakan bulan Juli ini di Inggris, salah seorang yang hadir di antara banyak penonton adalah Sarah Gilbert tersebut, dan dia diperkenalkan oleh penyelenggara tenis lapangan Wimbledon, mengatakan bahwa di antara penonton yang hadir ada Sarah Gilbert, sang penemu antivirus AstraZeneca.
Lalu orang kemudian memberikan pengharapan, berdiri, bertepuk tangan, memberikan penghormatan kepada Sarah Gilbert karena memberikan pengharapan kepada manusia untuk selamat di masa pandemi ini karena menemukan vaksin AstraZeneca untuk melawan virus COVID-19. Yang mulia lagi dari perbuatannya adalah bahwa dengan menemukan vaksin itu dia berhak atas hak paten dan mendapatkan manfaat keuntungan yang besar, bisa jutaan dolar dari hasil penemuan vaksin AstraZeneca tadi. Tetapi ternyata itu ditolak oleh Sarah Gilbert. Sarah Gilbert mengatakan bahwa dia menolak sebagian besar dari hak patennya karena tujuannya adalah supaya ia bisa berbagi manfaat intelektual agar vaksin yang ia temukan dapat diproduksi dengan biaya yang murah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Dan terbukti bahwa vaksin itu sudah digunakan bahkan sampai di Indonesia. Bapak Ibu, kita semua jemaat Marturia di Indonesia ini juga dan semua rakyat Indonesia juga mengalami manfaat dari hasil penemuan Sarah Gilbert tersebut. Tentu saja perbuatannya ini sangat mulia karena dia tidak mengedepankan kepentingan diri sendiri, tetapi dia dengan rendah hati sangat memperhatikan dan murah hati sekali. Dia mampu menguasai dirinya untuk tidak mencari keuntungan di saat orang lain sulit, di saat semua orang lain berjuang untuk hidup, tetapi dia dengan penuh kasih mau berbagi keselamatan melalui hasil penemuannya, yaitu vaksin AstraZeneca agar daya tahan tubuh manusia bisa melawan COVID-19. Jemaat yang Tuhan kasihi, apa yang dikatakan di dalam bacaan kita Imamat pasal yang ke-25 ayat 1-7, kalau kita baca mengenai tahun Sabat dan tahun Yobel secara keseluruhan, tentunya bukan hanya isapan jempol belaka atau hanya terjadi pada zaman dahulu saja bahwa jika seseorang melaksanakan tahun Sabat dan tahun Yobel, maka mereka juga bisa berbagi kehidupan dengan orang lain, mengembalikan apa yang menjadi hak hidup orang lain, mengembalikan juga damai sejahtera bagi orang lain, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu sudah cukup bagi manusia untuk selamat. Dengan bahwa semua orang bisa berbagi keselamatan melalui sikap perilaku yang sesuai dengan kehendak Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari dua hal yang berbeda, perayaan tahun Sabat dan Yobel dan juga sikap perilaku dari Sarah Gilbert ini ternyata memiliki nilai yang sama, yaitu mereka mencerminkan bahwa jika kehendak Allah, kemurahan hati, cinta kasih, peduli dengan sesama itu dikembangkan, menjadi hal yang penting dalam hidup seseorang, maka damai sejahtera dan keselamatan itu bisa hadir dalam hidup kita dan menjadi bagian juga bagi keselamatan orang lain. Kita mungkin bisa mengatakan hal itu tidak mungkin, tetapi realitasnya bahwa terjadi banyak orang yang diselamatkan dari hasil penemuan vaksin AstraZeneca tadi. Jemaat Tuhan, kalau begitu apa yang bisa kita pelajari? Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Pertama, kita belajar bahwa untuk mempertahankan dan memelihara kehidupan, Allah telah menganugerahkan kepada kita melalui firman-Nya dan melalui penciptaannya bahwa kita diberikan akal budi dan juga intelektual yang baik untuk belajar mengantisipasi peristiwa yang ada di depan dan mencari solusi yang terbaik dalam berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh sebab itu, mari gunakan kemampuan kita seperti yang diperlihatkan oleh Sarah Gilbert tadi di saat ada pandemi COVID-19, ia menggunakan kemampuan intelektualnya
untuk menemukan dengan timnya tentunya untuk menemukan vaksin AstraZeneca. Kita juga bisa demikian. Yang kedua adalah mari belajar untuk mempersiapkan segala sesuatu. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Kita tidak mengerti apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi kita diberikan Tuhan kemampuan untuk mengantisipasi. Kita ingat bahwa cerita Yusuf, ada 7 tahun masa panen, masa kesuburan, masa gemuk begitu, dan 7 tahun masa kurus atau masa kemarau di mana tidak ada panen. Jadi, atau masa kekeringan. Jadi, Yusuf kemudian menyimpan kelebihan hasil panen di masa subur itu dan di masa gemuk itu, dan hasilnya adalah bisa bertahan hidup ketika musim kemarau di mana orang tidak bisa panen, tidak bisa menanam, tidak bisa juga panen. Hal yang seperti ini juga kita bisa pelajari. Tahun Yobel menyatakan bahwa setiap 6 tahun kita harus belajar menyisihkan, menghemat apa yang kita miliki, supaya kita juga bisa supaya kita mempunyai cadangan, ya seperti cadangan yang menopang kehidupan kita saat kita berhadapan dengan masa-masa sulit. Jadi di masa-masa sulit kita harus belajar untuk bersabar, dan sebelum menghadapi masa sulit kita harus mempersiapkan diri dengan segala hal yang menopang dan menjadi cadangan ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan yang ada. Yang berikut lagi yaitu yang ketiga, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa apa yang kita lakukan adalah tindakan yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita bisa belajar dari kitab Galatia. Dalam kitab Galatia pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai dengan 24, berisi tentang tuntunan Roh Kudus, supaya manusia mampu hidup sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan apa yang telah Kristus teladankan. Yang pertama adalah ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh yang dapat kita alami dalam kehidupan kita yang sudah dianugerahkan Yesus Kristus bagi kehidupan kita, supaya sikap dan perilaku kita yang sudah diselamatkan ini benar-benar juga menjadi sikap yang menghadirkan keselamatan bagi orang lain, bagi yang ada di sekitar kita. 9 sikap ini menjadi hubungan relasi yang penting tentang bagaimana kita memahami keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi melalui 9 hal ini kita paham apa kehendak Allah, relasi kita dengan secara vertikal dengan Allah. Oh, ternyata 9 sikap ini yang dikehendaki Allah, sehingga relasi kita dengan Allah menjadi benar dan kita diberkati. Lalu bagaimana dengan relasi sesama? 9 sikap ini juga yang dituntun oleh Roh Kudus jika kita hadirkan sebagaimana yang telah Allah karuniakan dalam hidup kita melalui sikap kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, maka kita mampu berelasi dengan sesama kita. Apalagi di masa-masa pandemi ini, pola-pola hidup yang baru, cara hidup yang baru, semua datang dengan segera. 9 sikap yang disebutkan dalam kitab Galatia membantu kita untuk bisa tetap setia, tetap berada pada jalur yang benar untuk melaksanakan kehendak Allah. Sikap perbuatan di tahun Sabat dan tahun Yobel, serta teladan yang diberikan oleh Sarah Gilbert, sang penemu vaksin AstraZeneca untuk melawan virus COVID-19, telah menginspirasi kita pada saat ini bahwa pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah benar nyata dan mampu membawa keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangsa Israel
setelah zaman pembuangan, mereka kembali menerapkan apa yang diajarkan sesuai dengan hukum Taurat, termasuk dalam kitab Imamat ini, supaya kehidupan mereka tetap bertahan dan tetap survive di tengah-tengah berbagai peradaban atau dengan berbagai bangsa-bangsa lain yang selalu mengganggu kehidupan mereka. Jadi demikian juga pada saat ini. Teladan yang kita baca dalam Alkitab, inspirasi yang kehidupan yang dicontohkan melalui sikap Sarah Gilbert tadi dapat kita jadikan sebagai panutan untuk menjalankan kehendak Allah dalam kehidupan kita sekarang ini. Di masa pandemi, bagaimana supaya kita bisa mengambil sikap yang benar? Mari kita laksanakan itu sesuai dengan kehendak Allah. Caranya bagaimana? Galatia menyatakan ada 9 sikap, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami yang ada di sorga, kami mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, dan juga pembaharuan dalam iman kami melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama tadi. Ya Bapa, di saat ini kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan saudara-saudara kami, kehidupan persekutuan dan pelayanan kami di gerejamu, dan juga menyerahkan rencana-rencana masa depan kami semuanya ke dalam hadirat Tuhan,
agar sesuai dengan kehendak-Mu, dan ketika kami melaksanakan, kami juga diberkati, diberi kekuatan yang selalu diperbaharui oleh Roh Kudus, sehingga berbagai tantangan yang kami hadapi dapat kami lalui dan selalu dalam kebersamaan dengan seluruh jemaat. Seperti halnya pada saat ini juga ya Bapa, kami ingin mendoakan keluarga-keluarga yang ada di jemaat-jemaat kami, agar mereka juga senantiasa dalam perlindungan Tuhan di masa pandemi ini, dijaga dan dilindungi, bahkan perawatan, pemeliharaan, penghiburan, dan kekuatan serta pemulihan kiranya berasal daripada Tuhan saja yang menaungi kehidupan setiap jemaat, agar setiap jemaat mengalami dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Ya Bapa, secara khusus kami berdoa bagi keluarga Bapak Enrico Immanuel Pola, keluarga Ibu Titi Borusi Tohang, keluarga Pendeta Rocky Karinda, Saudara Nurul Koirudin, keluarga Bapak Joseph Pandi, keluarga Bapak Prasetyadi Mangkuharjo, keluarga Bapak Demak Sirait, keluarga Bapak Penatua Robert Pangemanan, keluarga Ibu A.N. Leander, dan keluarga Bapak Kasdimer Gultom. Berkat kasih karunia Allah menyertai keluarga-keluarga tersebut dan seluruh keluarga-keluarga lainnya yang dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang sedang dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit, dan sedang dalam pemulihan, dipelihara, dijaga, dirawat dengan sangat baik oleh keluarga masing-masing, dan juga selalu didampingi oleh anggota keluarga yang memberikan kekuatan, memberikan dukungan, dan bersama-sama berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Kami berdoa bagi Ibu Zulia Hutagalung, bagi Ibu Suripati, bagi Diaken Christian Jakob, bagi Ibu Saptarini Lukito, bagi Saudara Pierre Kepi, bagi Bapak Frederick Loloang, bagi Bapak Juana Barus, bagi Ibu Tombeng, bagi Saudara Brasil Kartika, bagi Ibu Mari Luhudima. Kami juga dengan penuh pengharapan membawa doa-doa kami kepada Allah Bapa di sorga bagi anggota-anggota jemaat kami yang terpapar COVID-19, yang sedang melaksanakan juga isolasi mandiri di rumah masing-masing. Kami berdoa bagi Ibu Sendi Renia Sawiyai, bagi Ibu Tina Kilapong, bagi Saudara Daniel Pandi, bagi Ibu A.N. Leander, bagi keluarga Matahele Mual, Bapak Simon, Ibu Dian, dan adik Juven, juga keluarga Tupalesi, Ibu Marta, Ruth, dan Daniel, bagi Bapak Sukiman, dan juga bagi Diaken Resti Sapulete dan sekeluarga. Tuhan juga sertai dan berkati senantiasa. Engkau selalu menyertai mereka dan setiap orang dan keluarga-keluarganya yang mungkin kami tidak sebut namanya, tetapi mereka juga dalam pemeliharaan Allah, agar mereka juga semakin sehat, dipulihkan dan dikuatkan, sembuh, diberkati dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi pandemi, kami tetap juga mengalami kasih Tuhan. Puji syukur kami naikkan kehadirat Allah, karena berkat-berkat Allah yang tidak pernah terhentikan, selalu tercurah, selalu tersedia, dan selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagaimana yang Kau janjikan, memberkati kami dalam damai sejahtera dan sukacita. Kami bersyukur bahwa jemaat-jemaat kami juga mengalami kasih Allah melalui pertambahan usia. Mereka berhari ulang tahun di minggu ini. Kami berdoa agar senantiasa mereka dijaga disertai Tuhan, meskipun masa pandemi, tetapi pengharapan bahwa kehidupan mereka terus dipenuhi oleh Allah Bapa di sorga, dan Allah selalu menyertai mereka dan mempersiapkan selalu masa depan yang terbaik. Kami berdoa secara khusus bagi Saudara Michael Wairata, bagi Bapak Yusuf Wairata, bagi Saudara Rian Repi, bagi Saudara Aditya Sirait, dan juga bagi Ibu Diaken Koensko Mokelensang. Penyertaan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, dan juga kesehatan dan kekuatan selalu dilimpahkan Tuhan bagi mereka yang bersuka cita dan bersyukur. Juga keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun, perkawinan juga Tuhan berkati. Kiranya setiap keluarga yang bersyukur
landasan rumah tangga hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus saja menjadi kekuatan yang memberkati, mencukupkan, dan mereka tidak pernah kekurangan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa, para pemimpin dari pemerintah pusat, presiden, hingga kepala-kepala daerah diberkati Allah, supaya kebijaksanaan yang mereka ambil untuk menghadapi masa COVID ini akan dapat diberkati Allah, sehingga mampu untuk mengatasi berbagai hal dengan hikmat dan bijaksana yang daripadamu saja. Kami berdoa ya Bapa, juga para rakyat Indonesia juga, masyarakat patuh dan taat melaksanakan PPKM. Bapa di sorga, berkati instansi-instansi, departemen-departemen pemerintah yang terkait. Engkau juga menyertai dan memberkati mereka dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diemban dan menjadi tanggung jawab mereka bagi bangsa ini. Warga jemaat juga yang berpengharapan ya Bapa, Engkau sertai dan berkati para janda, duda, dan anak-anak terlantar, yatim piatu bagi yang belum memiliki anak, berpengharapan akan pasangan hidup, berpengharapan akan memilih rumah pribadi atau keluarga, berpengharapan untuk mendapatkan pekerjaan, dan orang-orang yang sudah bekerja, mereka yang bersekolah, mereka yang berpendidikan lanjut lagi ya Bapa, Engkau berkati agar proses yang mereka lewati menjadi berkat, dan apa yang menjadi pengharapan mereka dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa bagi ibadah-ibadah yang akan dilangsungkan seminggu mendatang, diberkati Tuhan, ibadah keluarga, ibadah pelkat, dan juga ibadah-ibadah persekutuan yang kami laksanakan dalam kebersamaan di hari Sabtu sebagai doa bersama Sabtu 5.30 juga Tuhan berkati. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi para pegawai di kantor, koster, yang selalu melaksanakan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati, meskipun masa-masa pandemi ini, kami yakin Tuhan juga memimpin mereka sebagaimana yang selalu Tuhan kasihi, dan Tuhan berikan juga mereka kekuatan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi para presbiter, PHMJ, tugas-tugas dalam pelayanan kiranya tetap diberkati secara pribadi maupun keluarga. Kami berdoa juga bagi majelis sinode yang mempersiapkan akan pelaksanaan dari persidangan sinode di bulan Oktober nanti, kiranya dapat berjalan dengan baik. Juga bagi masa pandemi COVID ini, para medis, dokter, dan perawat, mereka yang bertugas di tempat-tempat isolasi, mereka juga yang bertugas di rumah sakit, kiranya selalu dalam perlindungan dan penyertaan kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di sorga, inilah kami, anak-anak-Mu yang berdoa dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunilah kami atas salah dan dosa kami, dan kami berdoa, ya Bapa, di dalam kerendahan hati dan membawa doa-doa kami ini ke hadapan-Mu, ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, kita masuk dalam persembahan. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 1 Tawarikh pasal 29 ayat 14 yang menyatakan, "Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami telah memberikan persembahan yang berasal daripadamu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur hati kami kepadamu. Berkatilah persembahan ini Tuhan, untuk bisa dipakai dalam pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang adalah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Amin. Jemaat, kita akan mengucapkan ayat hafalan kita dalam minggu ini yang diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 100. Kita ucapkan 2 kali. Mazmur pasal 119 ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Mazmur pasal 119 ayat 100. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ucapan terima kasih. Majelis dan warga jemaat GPIB Jemaat Marturia DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Rocky Samuel Karinda yang telah melayani ibadah minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Ucapan terima kasih juga kepada pemusik dan multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021. 1. Diberitahukan kepada jemaat. A. Ibadah subuh atau Sabtu 5.30 diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom. B. Doa bersama setiap hari Kamis minggu keempat pukul 20 WIB melalui Zoom. Dimohon kehadiran jemaat. Kedua, diberitahukan kepada presbiter yang melayani ibadah Pelkat Gerakan Pemuda, Persekutuan Kaum Perempuan, Persekutuan Kaum Bapak, Persekutuan Kaum Lanjut Usia sebagai pelayan firman bulan Agustus 2021, persiapan dengan Bapak Pendeta LZ Rabrab melalui Zoom pada hari Senin 2 Agustus 2021. Demikian untuk diperhatikan. Yang ketiga, ucapan terima kasih. A. Keluarga Bapak Joseph Pandi mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis, ke-6 Pelkat, komisi, dan seluruh warga jemaat GPB Marturia atas perhatian, doa, dan kehadirannya sehubungan dengan dipanggilnya Ibu terkasih Ibu Magdalena Sriwinarti dalam usia 74 tahun pada hari Rabu 14 Juli 2021 pukul 5 WIB di RSPI Sulianti Saroso dan telah dimakamkan pada hari Rabu 14 Juli 2021 di TPU Rorotan, Jakarta Utara. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. B. Keluarga besar Latu Hamalo, Pelupesi, Hutagalung mengucapkan terima kasih kepada pendeta, majelis, ke-6 Pelkat, komisi, dan seluruh warga jemaat GPB Marturia atas perhatian, doa, dan kehadirannya
sehubungan dengan dipanggilnya Ibu terkasih, Ibu Maria Helena Latuhamalo Pelupesi, dalam usia 73 tahun pada hari Selasa, 13 Juli 2021 di Rumah Sakit Royal Sunter, dan telah dimakamkan pada hari Rabu, 14 Juli 2021 di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Keempat, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selasa, 20 Juli, Saudara Mikael D.N. Wairata, Sektor 3. Kamis, 22 Juli, Bapak Yusuf Wairata, Sektor 3. Saudara Rian Y.J. Repi, Sektor 4. Jumat 23 Juli, Saudara Aditya P. Sirait, Sektor 2. Sabtu 24 Juli, Diaken Koisko G. Mokolensang, Sektor 1. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Warta selengkapnya dan warta keuangan dapat dibaca dalam buku warta jemaat. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar dalam syukur dan sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Allah saja, serta terimalah berkat dari Tuhanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, jemaat yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.